Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2021. Mencari esensi perusahaan Green Gold. Ling Han tidak tahu bagaimana orang-orang di pulau itu telah memicu gelombang binatang buas. Namun, karena mereka dapat memicunya, mereka secara alami dapat menyebabkannya berlanjut. Ini tidak membuat Ling Han khawatir. Saat ini, dia hanya peduli dengan bagaimana mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi itu. Pertempuran berlanjut dan makhluk laut terus melonjak. Mereka benar-benar mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri, dan mereka hanya ingin menembus pertahanan. 10 hari, 15 hari. Pada hari ke-17, Ling Han tiba-tiba merasakan tekanan mereda. Gelombang binatang buas melemah. Tidak ada makhluk laut baru yang menyerbu. Ini akhirnya akan berakhir. Kami akhirnya menahan mereka. Semua orang goyah sejenak sebelum merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Meskipun mereka kelelahan, itu adalah keajaiban bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh selama pertempuran sengit itu. Kami dilindungi oleh dewa, seseorang segera berkata dengan ekspresi saleh. Kata-kata mereka bergema dengan semua orang, dan mereka semua mengangguk setuju. Setelah memusnahkan gelombang terakhir dari gelombang binatang buas, mereka semua berlutut untuk berdoa menuju kastil kuno. Qin Wei dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak menikmati buff dari dewa, memang benar bahwa tidak satu pun dari mereka yang mati selama pertempuran. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak menganggap ini sebagai keajaiban? Beberapa dari mereka segera berlutut dalam doa. Sementara itu, beberapa dari mereka tetap berdiri. Mereka tidak memperoleh manfaat apapun, dan mereka malah bertempur demi orang lain terlebih dahulu. Karena itu, mereka secara alami tidak bisa berlutut. Ling Han diam-diam melangkah mundur. Mundurnya gelombang binatang juga menandakan bahwa persembahan korban sudah mendekati akhir. Sudah waktunya untuk mengumpulkan kekuatan sumber langit dan bumi itu. Menara kecil, pimpin jalannya. Dia tiba di belakang sebuah batu besar, di mana dia langsung menerobos tanah dan membuat terowongan ke dalam bumi. Firm Essence Green Gold terkubur jauh di bawah tanah. Jika Ling Han telah mempraktikkan peraturan bumi, dia tidak perlu menggali tanah dengan cara yang begitu kasar. Dengan menyalurkan Dao of Earth, membuat terowongan melalui tanah akan seperti membubung di langit. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode kasar ini untuk menempa jalan. Untungnya, fisiknya cukup tangguh, dan kekuatannya juga cukup kuat. Saat dia menggali terowongan, batu dan tanah di depannya sangat mirip air. Mereka akan mempengaruhi kecepatannya, tetapi tidak sampai tingkat yang signifikan. Menara kecil menunjukkan jalan yang benar, dan Ling Han mengikuti panduannya. Setelah turun ribuan meter di bawah tanah, dia akhirnya mulai merasakan beberapa perlawanan. Bumi telah menjadi lebih kencang, dan itu sangat keras dan tangguh. Alih-alih terdiri dari tanah dan batu, itu seolah-olah ditempa dari logam surgawi. Sebuah pikiran muncul di benak Ling Han. Dari kelihatannya, dia kemungkinan besar mendekati Firm Essence Green Gold. Di bawah pengaruh kekuatan sumber langit dan bumi ini, bahkan medan di sekitarnya menjadi kaku seperti logam. Lalu di bawah pengaruh Firm Essence Green Gold, mungkinkah kotoran ini berubah menjadi logam asli, atau bahkan logam godly? Ling Han segera menghunus pedang iblis surgawi miliknya. Pertama-tama, dia ingin melihat apakah pedang iblis surgawi miliknya dapat menyerap elemen logam yang terkandung di dalam bumi. Kedua, memegang pedang iblis surgawi akan memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih cepat. Dalam hal kemampuan destruktif saja, pedang iblis surgawi lebih unggul darinya. Dengan harapan ini di benaknya, pedang iblis surgawi segera mendorong ke depan. Weng, pedang Sudo Celestial sedikit bergidik. Pada saat yang sama,
bumi di sekitarnya mulai menyilaukan, kadang bercahaya dan meredup di waktu lain. Seolah-olah bumi sedang bernafas. Spekulasi saya benar, Ling Han tersendat saat melihat ini. Dia kemudian diliputi kegembiraan. Bumi di wilayah ini semuanya telah berubah menjadi logam yang saleh. Selain itu, bahkan mungkin telah mencapai level pseudo divine metal. Karena inilah dia merasa semakin sulit untuk maju. Bagi pedang iblis surgawi, bagaimanapun, ini adalah pesta yang lezat. Ini luar biasa. Ling Han memegang pedangnya dan terus maju, membiarkannya menyerap logam suci itu sepuasnya. Faktanya, dia maju dengan kecepatan yang bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun pedang iblis surgawi memiliki nafsu makan yang besar, itu masih membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang telah diserapnya. Namun, Ling Han tidak sabar sama sekali. Lagi pula, kesempatan semacam ini terlalu langka. Pembentukan sumber kekuatan langit dan bumi akan membutuhkan surga yang tahu berapa ratus juta tahun. Bahkan, mungkin butuh beberapa zaman. Selama proses pembentukannya, secara alami akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya juga. Jadi, mengubah bumi di sekitarnya menjadi logam yang saleh, pada kenyataannya, sangat dapat dimengerti dan normal. Bagaimanapun, Ling Han telah menemukannya, dan dia benar-benar mendapatkan emas. Setelah turun beberapa ribu meter lagi, Ling Han mulai merasakan aura kekerasan dan pembunuhan. Sebenarnya, ini bukan sekadar perasaan. Sebaliknya, dia juga bisa melihatnya dengan matanya. Setelah menembus batu dan tanah, dia bisa melihat garis-garis arus udara yang mengalir di sekitarnya. Mereka seperti pedang, dan bahkan fisik Ling Han tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan mereka. Mereka bisa dengan mudah menembus fisiknya dan mengambil darah. Ini adalah aura kekerasan dari Dao of Metal. Itu penuh dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Ling Han mencoba menghindari arus udara ini dengan hati-hati, namun ini adalah tugas yang sangat sulit. Garis-garis arus udara tidak memiliki pola pada gerakan mereka, dan mereka terus memotong sekeliling dengan cara yang kacau dan tak terduga. Selain itu, kecepatan mereka luar biasa, dan mereka bisa menembus pertahanan Ling Han bahkan sebelum dia menyadari pendekatan mereka. Pada suatu saat, Ling Han mengangkat pedang iblisnya untuk menangkis serangan mereka. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa pedang iblis surgawi bahkan bisa menyerap aura pembunuh semacam ini. Dia tiba-tiba menyadari, pedang iblis surgawi tidak menyerap logam itu sendiri, dan malah menyerap peraturan logam. Karena inilah logam akan hancur berkeping-keping setelah ditelan olehnya. Karena aura pembunuh ini juga mengandung peraturan logam, itu secara alami dapat diserap oleh pedang iblis surgawi juga. Menarik. Senyum menyebar di wajah Ling Han saat dia maju dengan pedang di tangan. Dia menyingkirkan semua rintangan, dan dia maju tanpa kesulitan sama sekali. Setelah sekitar 1 jam, pedang iblis surgawi tiba-tiba berhenti menyerap peraturan logam di sekitarnya. Bilahnya mulai sedikit bergetar, dan beberapa simbol Dao besar mulai muncul di sekitarnya. Namun, mereka segera hancur lagi, hanya untuk digantikan oleh simbol baru dari Dao besar. Simbol-simbol ini jauh lebih kompleks, dan juga jauh lebih lengkap. Itu maju, alat surgawi Sudo bintang 4. Jika seorang kultivator ingin maju, mereka perlu membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka juga perlu menghadapi kesengsaraan surgawi dan yang lainnya. Namun, pedang iblis surgawi telah maju dalam sekejap. Ini karena hanya ada 1 tingkat di atas logam dewa ke pedang iblis surgawi. Itu adalah logam surgawi. Pengertian logam Sudo ilahi bintang 1, logam Sudo ilahi bintang 2, dan seterusnya adalah semua divisi yang diciptakan oleh manusia. Pada kenyataannya, alam tidak membedakan Sudo divine metal sedemikian rupa. Dengan demikian, pedang iblis surgawi hanya mengambil langkah kecil ke depan dengan mencapai tingkat alat surgawi semu bintang 4. Ling Han terus maju. Mengikuti kemajuan pedang iblis surgawi, kemampuan menelannya menjadi lebih mencengangkan. Sebelumnya, itu hanya mampu menelan esensi logam dalam jarak 30 meter. Sekarang, bagaimanapun,
Jangkauan ini telah diperluas hingga 60 meter. Dimanapun pedang iblis surgawi lewat, tidak akan ada sedikit pun peraturan logam yang tersisa. Menara kecil, apa sebenarnya devouring metal itu? Ling Han tidak bisa tidak bertanya. Logam surgawi. Selain itu, ada sedikit kemungkinan bahwa itu dapat melampaui semua logam surgawi di masa depan, menjadi keberadaan yang tiada taranya, jawab menara kecil dengan suara tenang. Jadi maksudmu itu bisa menelan divine metal dan terus maju? Akhirnya, kamu tidak bodoh selain menyelamatkan, kata Small Tower. Itu jelas memuji dia, namun Ling Han tidak bisa merasakan kegembiraan apapun yang terjadi. Betapa borosnya. Divine Metal, bahkan Celestial Kings tidak bisa mendapatkan hal seperti itu untuk menempa Celestial Tool. Namun, pedang iblis surgawi perlu dipupuk oleh logam surgawi sehingga bisa terus tumbuh, menyerap divine metal untuk tumbuh, bahkan orang yang terbelakang pun akan memahami sifat aneh ini. Ling Han tidak bisa tidak merindukan saat itu. Ketika dia menjadi Raja Surgawi, bukan Raja Surgawi tingkat tinggi, dia mungkin bisa mencobanya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan alat surgawi yang transenden, bukankah itu menyenangkan? Ling Han terkekeh pada dirinya sendiri. Dia terlalu mendahului dirinya sendiri. Langkah pertama adalah mengubah pedang iblis surgawi menjadi alat surgawi asli. Ling Han, kamu tidak merayakannya dengan orang lain, dan kamu malah berkeliaran di sini sendirian. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Seseorang mencibir dengan suara dingin. Seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lan Tianyu. Chapter 2022. Pertempuran dengan Lan Tianyu. Rambut hitam Lan Tianyu tergerai dan tidak terikat, dan ini memberinya karisma sebagai individu yang tidak terkendali dan liar. Lan Tianyu, kata Ling Han sambil mengangguk. Dia menyarungkan pedangnya saat dia berbalik untuk menghadapi lawan yang kuat ini. Lan Tianyu tersenyum dan berkata, saya mendengar Xiao Jun mengatakan bahwa Anda mencoba menyesatkan orang lain di ruang istirahat. Pada saat itu, saya sudah menyadari bahwa Anda tidak dapat diandalkan, jadi saya memutuskan untuk mengawasi Anda. Benar saja, saya menemukan bahwa Anda segera menghilang setelah pertempuran. Setelah melihat-lihat sebentar, akhirnya aku menemukanmu lagi. Terus, Ling Han bertanya dengan suara tenang. Karena dia telah ditemukan, mereka hanya akan menyelesaikan ini dengan pertempuran. Apakah dia takut? Aku tahu bahwa orang sepertimu tidak mungkin ditundukkan. Anda cukup memasang pertunjukan sehingga Anda bisa menyelamatkan kulit Anda sendiri. Namun, saya benar-benar sangat penasaran. Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk membuat terowongan bawah tanah? Mungkin Anda menemukan sesuatu? Lan Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Han tersenyum dan berkata, oh, ada sesuatu di bawah tanah? Mungkin ini rahasia? Lan Tianyu menatap Ling Han sejenak sebelum berkata, meskipun aku merasa ini sulit dipercaya, aku harus mengakui bahwa orang sepertimu tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Jadi, Anda pasti menemukan sesuatu. Apakah saya benar menemukan sesuatu? Ling Han menjawab dengan senyum tipis. Lan Tianyu mencoba mengorek informasi dari Ling Han. Dia ingin melihat apakah Ling Han benar-benar menemukan kekuatan sumber langit dan bumi yang tersembunyi di bawah tanah. Jika dia telah menemukannya, maka kemungkinan besar dia tidak bertindak sendiri. Sebaliknya, dia kemungkinan besar didukung oleh beberapa sosok yang kuat. Jika itu masalahnya, maka mereka pasti tidak bisa lengah. Belum lagi fakta bahwa tuan pulau mereka hanya berada di tingkat Ascending Origin. Di atasnya masih ada tingkat Raja Surgawi. Apa bedanya jika tuan pulau mereka berada di tingkat Raja Surgawi? Mereka seperti hama langit dan bumi, hama yang diburu dan dihina oleh semua orang. Ada sumber kekuatan langit dan bumi di sini, kata Lan Tianyu perlahan. Dia menatap Ling Han saat dia mengatakan ini, memeriksa perubahan menit dalam ekspresinya. Namun, Ling Han tetap tenang, dan dia berkata, saya juga sangat penasaran. Kakak laki-lakimu berada di Ascending Origin Tier. Jadi mengapa kamu begitu kecewa? Bagaimana kabarmu hanya di tingkat jiwa pembagi? Lan Tianyu membungkuk dan berkata,
Kemajuan saya lambat karena saya mencapai tingkat kesempurnaan untuk setiap tingkat kultivasi. Ketika saya maju ke teratai ke-9, yang setara dengan Ascending Origin Tier, saya akan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi saya. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Katakan, bisakah kamu berhenti terlalu percaya diri? Bakatmu memang sedikit lebih kuat dari mereka yang berada di tingkat raja. Anda hampir tidak bisa dianggap sebagai tingkat kaisar. Namun, begitu Anda tidak dapat memanfaatkan kekuatan eksternal, hak apa yang Anda miliki untuk berdiri di sini dan mengatakan bahwa Anda tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama? Sampah sepertimu saat itu berlimpah di alam surgawi timur dan barat. Ini tentu saja berlebihan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tingkat kaisar, bahkan tingkat raja jarang terjadi di dua alam surgawi. Namun, sebagai raja tingkat atas, Ling Han sering menemukan sesama keajaiban di tingkat yang sama. Karena itu, dia secara alami merasa keajaiban seperti itu berlimpah jumlahnya. Lan Tianyu meledak marah setelah mendengar ini. Dia menatap belati di Ling Han, dan niat membunuh yang kuat memancar dari tubuhnya. Dia selalu bangga dengan bakat dan bakatnya, dan dia tidak memikirkan semua keajaiban lainnya. Itu karena dia terjebak di tempat ini sehingga dia tidak bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han benar-benar berani meremehkan bakatnya, dia tidak bisa menahan ini. Dia pasti tidak bisa menahan ini. Kamu benar-benar berani mempertanyakan bakatku, dia bertanya dengan marah. Ling Han mencibir, dan berkata, saat ini, aku berada di tahap akhir yang Sol. Apa tingkat kultivasi Anda? Bukan hanya itu, tapi bahkan setelah memanfaatkan kekuatan Dewa Sialan atau yang lainnya, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Apa hakmu untuk menyebutkan kata bakat di hadapanku? Lan Tianyu tidak bisa berkata-kata. Tingkat kultivasinya setara dengan tahap puncak jiwa Yin. Namun, tanpa kekuatan dewa, kecakapan pertempurannya hanya akan tak terkalahkan di antara mereka yang ada di jiwa bumi. Itu masih jauh dari mencapai jiwa surga. Dibandingkan dengan Ling Han, dia memang jauh lebih rendah. Ling Han benar-benar ajaib. Selain itu, dia jauh lebih berbakat daripada Lan Tianyu. Ini menyebabkan yang terakhir merasa liar karena cemburu. Karena dia lebih rendah, dia hanya akan membunuh Ling Han. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang lebih hebat darinya. Awalnya aku berencana untuk mengampunimu. Namun, Anda sendiri mencari kematian, Lan Tianyu berkata dengan suara sedih. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat dia mengacungkan pedang iblis surgawinya. Kalau begitu, ayo bertarung. Dengan sekejap, dia menyerang Lan Tianyu. Selama pertempuran mereka sebelumnya, Lan Tianyu telah menikmati sedikit keuntungan. Ini bukan karena Ling Han lebih lemah, tapi itu karena yang terakhir tidak ingin melepaskan kartu trufnya. Namun, pertempuran sampai mati berbeda. Dia akan melepaskan kekuatan penuhnya untuk memusnahkan lawannya. Yang paling penting, pedang iblis surgawi telah maju ke tingkat alat surgawi Sudo bintang 4. Ini setara dengan mencapai jiwa surga. Suara mendesing, dengan satu tebasan, ruang terputus dan awan dilenyapkan. Bumi di sekitarnya langsung hancur menjadi ketiadaan. Lan Tianyu tercengang. Kultivasi Ling Han jelas tidak berubah. Namun kecakapan pertempurannya secara mengejutkan menjadi beberapa kali lebih kuat. Ini benar-benar tak terbayangkan, itu adalah pedang itu. Pedang belaka benar-benar dapat meningkatkan kecakapan pertempuranmu begitu banyak. Betapa menakjubkan, perasaan cemburu Lan Tianyu menjadi lebih kuat. Lawannya lebih berbakat darinya, dan dia bahkan memiliki pedang suci yang tiada taranya. Ini milikku, dia meraung. Ledakan, dia menjadi diselimuti aura hitam. Dan teratai hitam dengan 7 kelopak juga muncul di antara alisnya. Dia segera melancarkan serangan balik. Ledakan, pedang Ling Han menebas, dan Lan Tianyu langsung terlempar, menabrak dinding dengan ledakan yang menggelegar. Tabrakan ini membuatnya terbang kembali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karena dampak yang kuat. Dia merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Ling Han sudah menyusul, dan dia segera meluncurkan tebasan lain. Lan Tianyu tidak punya waktu untuk merasa heran, dan dia hanya bisa meludahkan semburan udara hitam dengan raungan keras. Semburan udara ini berubah menjadi kolom api yang ganas,
di mana simbol hitam muncul. Ini bukan simbol Dao Agung. Ling Han yakin akan hal ini. Bagaimanapun, simbol ini benar-benar berbeda dari Dao besar surga dan bumi yang dia pahami. Jika ini adalah simbol Dao Agung, itu akan terjalin dan beresonansi dengan peraturan langit dan bumi. Tunggu sebentar, Ling Han bisa merasakan kekuatan misterius berjalan dari atas mereka, dari arah kastil kuno. Kekuatan ini menyatu dengan simbol hitam, membuatnya menjadi lebih kuat. Ledakan, simbol hitam itu hancur dengan kekuatan yang menakutkan. Ling Han mencibir saat melihat ini. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan pukulan. Ledakan, gelombang kejut tabrakan menyebabkan gua yang baru dibuat bergetar hebat dengan puing-puing batu dan debu menghujani. Seolah-olah gua itu akan runtuh kapan saja. Haha, kekuatan Anda hanya begitu-begitu. Perhatikan bagaimana aku memenggal kepalamu, Lan Tianyu berkata sambil tertawa keras. Tanpa pedang surgawi, kecakapan pertempuran Ling Han tidak berbeda dari sebelumnya. Karena dia telah dapat menikmati keuntungan sebelumnya, dia secara alami dapat mengulangi prestasi yang sama lagi. Apakah begitu? Kata Ling Han. Dia melancarkan serangkaian pukulan, tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dari serangan Lan Tianyu. Dia akan menghadapi serangannya secara langsung. Dia masih perlu mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi, jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Karena itu, dia akan mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Dia akan mengakhiri hidup lawannya. Kamu mencari kematian, Lan Tianyu berkata dengan seringai dingin. Dia menikmati perlindungan dewa, jadi pertahanannya sekuat mungkin. Karena itu, menghadapinya secara langsung tidak lebih dari mencari kematian. Saya harap Anda bisa tetap keras kepala sampai akhir, kata Ling Han sambil tersenyum. Peng, 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 mereka saling bertukar pukulan dengan cepat. Lan Tianyu tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini karena tulangnya sudah berderit di bawah tekanan. Namun, Ling Han masih sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Kakau memakai semacam baju besi pelindung, seru Lan Tianyu. Dia tidak berani lagi menghadapi Ling Han. Dalam pikirannya, hanya ada satu jawaban untuk pertahanan Ling Han yang lebih kuat darinya. Ling Han mengejek setelah mendengar ini, dan dia tidak mau repot menjelaskan. Sebagai gantinya, dia memanggil jiwanya yang terbagi 9 surga api. Biasanya, jiwa yang terbagi ini akan memahami dao besar di bawah pohon reinkarnasi, memungkinkan Ling Han untuk terus meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, Ling Han melepaskan 9 pedang penghancur surga, sementara jiwanya yang terbagi bermandikan api saat membakar langit dan bumi dengan 9 api surga. Chapter 2023. Dasar Gua. Situasi Lan Tianyu menjadi semakin mengerikan. Dia memang sangat kuat, terutama dengan bantuan dewa. Baik kekuatan ofensif dan defensifnya meningkat secara signifikan. Namun, dalam hal kekuatan ofensif, Ling Han memiliki pedang iblis surgawi dan api 9 surga, kekuatan sumber langit dan bumi. Sementara itu, dalam hal kekuatan pertahanan, siapa di tingkat jiwa pembagi yang bisa menyaingi Ling Han? Selama pertempuran mereka sebelumnya, Ling Han hampir tidak mengungkapkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia melepaskan kekuatan penuhnya, jadi Lan Tianyu secara alami berada di bawah tekanan besar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkatan raja di dunia? Lan Tianyu hanya seorang raja tingkat dalam nama, tetapi tidak dalam kenyataannya. Lan Tianyu mengertakkan gigi dan berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak bisa mengalahkan Ling Han, jadi dia secara alami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena aku melepaskan kekuatan penuhku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Ling Han berkata dengan tawa dingin. Seperti sambaran petir, dia segera melintas di depan Lan Tianyu, menghalangi jalannya untuk mundur. Menjijikkan, Lan Tianyu meraung. Dia melepaskan gelombang serangan, namun dia tidak dapat menembus pertahanan Ling Han bagaimanapun caranya.
Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan pertarungannya dengan Ling Han. Pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun dia masih hampir tidak bisa menyaingi Ling Han saat ini, dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, pedang iblis surgawi terlalu menakutkan, dan api 9 surga terlalu menghancurkan. Tidak, dia pasti harus melarikan diri. Dia harus melaporkan ini kepada kakak laki-lakinya. Awak kapal telah memberitahunya bahwa Ling Han tidak datang ke sini bersama mereka. Sebaliknya, mereka telah menyelamatkannya selama perjalanan mereka. Di lautan yang begitu luas, apa kemungkinan ini terjadi? Jadi, Ling Han pasti ada di sini dengan sebuah rencana, dan dia pasti menyembunyikan identitasnya saat bergaul dengan orang-orang ini. Pasti ada sosok kuat yang berdiri di belakangnya. Karena itu, dia tidak bisa meremehkan Ling Han. Namun, Lan Tianyu jelas tidak mempertimbangkan peluang yang sangat rendah untuk menghadapi badai raksasa di laut dan didorong ke pulau ini. Bagaimanapun, dia sepenuhnya yakin tentang keyakinannya sendiri. Namun, bagi Ling Han, spekulasi Lan Tianyu tidak penting sama sekali. Bagaimanapun, orang lain akan segera menjadi orang mati. Sementara itu, Lan Tianyu merasakan penyesalan yang tak terukur. Setelah menemukan hilangnya Ling Han, dia tidak memberitahu orang lain, dan dia baru saja mulai mencari Ling Han sendiri. Ini karena, dalam pikirannya, Ling Han jelas bukan tandingannya. Karena itu, apakah dia perlu memberitahu orang lain? Namun, yang mengejutkannya, Ling Han sebenarnya memiliki begitu banyak kartu truf. Dia tidak hanya memiliki pedang yang tak tertandingi, tetapi dia bahkan bisa melepaskan api yang menghancurkan seperti pembudidaya tingkat jiwa pembagi. Ini benar-benar membatu. Lan Tianyu akhirnya mencapai resolusi di benaknya. Dia akan melepaskan kekuatan penuhnya dan mengabaikan keselamatannya dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, setiap kali dia berhasil melarikan diri, Ling Han akan segera mengejar lagi. Pada saat itu, dia akan terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya lagi. Selain itu, biaya untuk membebaskan diri adalah menderita beberapa luka berdarah di tubuhnya, dan tulangnya patah dan dagingnya dibakar oleh kepalan api yang mengerikan. Jika mereka lebih dekat ke permukaan tanah, dia bisa membebaskan diri bahkan jika itu berarti menderita luka parah. Sekarang, bagaimanapun, mereka terlalu jauh di bawah tanah. Hal ini menyebabkan dia diliputi keputusasaan. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak akan bisa bertahan. Lan Tianyu mengertakkan gigi dan berteriak, saya mendesak Anda untuk segera menghentikan pertempuran ini. Saya bisa menunjukkan jalan untuk meninggalkan tempat ini. Ling Han mencibir dan berkata, tidakkah menurutmu aku mencoba untuk mendapatkan emas hijau esensi perusahaan? Sebelum mendapatkan harta ini, mengapa saya harus pergi? Saat dia mengatakan ini, serangannya tidak melambat sama sekali. 9 surga apinya membagi jiwa lebih dari itu terus menghanguskan lingkungan dengan tinjunya yang menyala-nyala. Kamu salah besar, Lan Tianyu berteriak. Kakakku menjaga firm Essence Green Gold, jadi kamu tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Namun, Anda pikir Anda bisa memasuki pulau ini sesuka hati, dan Anda juga bisa meninggalkan pulau ini dengan mudah? Kami menemukan kalian sejak lama, dan kami memperhatikan bahwa tidak ada elit ascending origin tier di antara kalian. Karena itulah kami mengizinkan Anda masuk ke pulau itu. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menemukan pulau ini bahkan jika Anda telah mencarinya seumur hidup. Demikian pula, tanpa bimbingan saya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak dapat meninggalkan pulau ini sama sekali. Tidak peduli bagaimana Anda berlayar, Anda hanya akan bisa berputar-putar di laut terdekat. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Ling Han menjawab dengan, oh. Benar saja, selain badai raksasa, segala sesuatu lainnya telah dilakukan oleh penduduk pulau ini. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih telah memberitahuku. Namun, aku masih memutuskan untuk membunuhmu. Kenapa? Lan Tianyu tergagap. Dia benar-benar terkejut dengan keputusan Ling Han. Mengapa ada orang yang begitu aneh di dunia?
Mengapa dia bersikeras mencari kematian? Karena aku tidak akan mati, Ling Han berkata dengan suara tenang. Dia penuh percaya diri. Ini, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Lan Tianyu merasa seperti akan menjadi gila. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang seperti itu? Ling Han hanya di tingkat jiwa pembagi, namun dia benar-benar berani begitu percaya diri dan sombong. Tidak, kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan mati dengan menyedihkan, dia meraung. Setelah mengetahui bahwa Ling Han berniat membunuhnya, dia akhirnya menyerah pada semua harapan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membebaskan diri. Lagi pula, tetap diam hanya berarti mati sedikit lebih lambat. Jika dia berjuang dengan hidupnya, dia mungkin masih memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ini tentu saja merupakan perjuangan yang sia-sia. Pedang Ling Han menembus dada Lan Tianyu. Sebelum ekspresi keputusasaan bahkan bisa menyebar di wajah Lan Tianyu, tinju berapi dari jiwa yang terbagi 9 surga api telah hancur. Ledakan. Dengan retakan, kepala Lan Tianyu meledak berkeping-keping. Namun, tidak setetes darah pun disemprotkan ke sekitarnya. Ini karena mereka langsung diuapkan oleh api yang membakar. Ling Han mencabut pedangnya dan menarik jiwanya yang terbagi 9 surga api kembali ke Menara Hitam, di mana ia akan terus berkultivasi. Penundaan yang begitu lama. Tapi itu seharusnya baik-baik saja kan? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia terus buru-buru maju dengan pedangnya. Setelah sekitar 1 jam, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya sedikit miring ke depan. Yang mengejutkannya, tidak ada lagi perlawanan di hadapannya. Namun, elit pembagi jiwa tingkat secara alami tidak akan jatuh dengan mudah. Dia segera memantapkan dirinya. Sebuah jalan secara mengejutkan muncul di hadapannya. Ling Han tiba-tiba menyadari. Ini adalah jalan yang telah digali oleh penduduk pulau ini. Berbaring di ujung jalan ini secara alami adalah emas hijau esensi perusahaan. Kebetulan sekali. Ling Han mengangguk setelah melihat ini. Dia telah menempa jalannya sendiri saat mencari esensi emas hijau tegas, dan jalannya secara kebetulan bersinggungan dengan jalan yang telah digali oleh penduduk pulau itu. Kemungkinan hal ini terjadi kemungkinan besar sangat kecil. Namun, itu telah terjadi padanya. Ling Han menyembunyikan jalan yang telah ia buat sebelum melanjutkan menyusuri jalan yang dibuat oleh penduduk. Pada saat ini, dia tidak perlu menggunakan pedang iblis surgawinya untuk menyerap peraturan logam lagi. Sebaliknya, dia bisa maju dengan langkah cepat. Setelah 30 menit, area di depannya tiba-tiba terbuka. Ini adalah gua yang sangat besar. Jari-jari gua ini berukuran 3000 meter atau lebih, dan kedalamannya sangat mencengangkan. Sebelum Ling Han bahkan bisa mencondongkan tubuh ke depan untuk mengamati gua ini, semburan aura pembunuh tiba-tiba muncul dari kedalamannya dan menebas ke atap, di mana ia meninggalkan luka yang dalam. Kemampuan destruktif yang sangat menghancurkan. Ling Han sudah sangat menyadari komposisi tempat ini. Kotoran dan batu telah berubah menjadi logam, dan mereka sekuat dan sekuat mungkin. Bahkan serangan kekuatan penuhnya hanya bisa meninggalkan penyok kecil di dinding. Hanya dengan menggunakan pedang iblis surgawinya untuk menyerap peraturan logam di sekitarnya, dia bisa berharap untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan. Namun, ledakan aura pembunuh ini telah berhasil meninggalkan luka beberapa kaki jauhnya di atap gua. Ini benar-benar menakutkan. Firm Essence Green Gold pasti ada di dasar gua ini. Ling Han segera melompat ke depan. Suara mendesing, dia kemudian segera memasuki Menara Hitam. Membiarkan gravitasi melakukan tugasnya, Menara Hitam langsung jatuh. Wus, semburan aura pembunuh terus menebas dari dasar gua. Namun, karena Menara Hitam terlalu kecil, tentu saja sangat sulit untuk dipukul. Namun, masih ada saat ketika Menara Hitam dipukul, menyebabkannya menghantam sisi gua sebelum memantul kembali dan terus jatuh. Seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam sumur, Menara Hitam terus melakukan pingpong bolak-balik. Hanya setelah 2 jam kekalahan akhirnya datang untuk beristirahat. Itu telah mencapai bagian bawah.
Gua ini benar-benar sangat dalam. Apalagi tempat ini masih sangat besar, dengan radius sekitar 1.500 meter. Di wilayah tengah, ada sepotong logam hijau. Saat ini, seorang pria parubaya berdiri sekitar 30 meter darinya. Chapter 2024. Percakapan yang mengagumkan. Pria parubaya ini terlihat tidak berbeda dari orang normal, dan tidak ada aura kekuatan atau dominasi tentang dirinya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya, maka itu adalah simbol lotus hitam di antara alisnya. Ini adalah teratai dengan 9 kelopak, dan warnanya sangat hitam sehingga orang tidak bisa menahan perasaan takut. Apakah ini Tuan Pulau? Ling Han mengamatinya dari dalam menara hitam. Dia tidak bertindak gegabah. Firm Essence Green Gold berada tepat di depannya, dan dia sudah bisa merasakan kekuatannya yang tak terbatas meskipun dia masih berada di dalam menara hitam. Logam ini adalah benda yang memiliki aura pembunuh yang tajam. Itu mampu memusnahkan semua materi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Firm Essence Green Gold ada di hadapannya, tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Meninggalkan menara hitam? Itu akan mencari kematian. Untungnya, pria parubaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencoba untuk mendapatkan emas hijau esensi perusahaan dalam waktu dekat. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba turun ke dalam gua, menghindari semburan aura pembunuh saat melakukannya. Orang ini mendarat di samping pria parubaya itu. Orang ini juga memiliki teratai dengan 9 kelopak di antara alisnya. "KKC," kata pria parubaya itu dengan anggukan. Pendatang baru itu juga seorang pria parubaya. Namun, dia lebih kokoh, dan dia menatap emas hijau esensi perusahaan saat dia berkata, "Saudara Lan, kami sudah menunggu selama beberapa juta tahun. Sekarang, akhirnya saatnya untuk menuai hasilnya. Kita juga tidak menyia-nyiakan selama bertahun-tahun. Dengan pulau ini sebagai basis kami telah mengirim banyak orang ke dunia luar untuk menyebarkan keagungan agama kami," kata pria parubaya pertama sambil tertawa. Dia tidak lain adalah Tuan Pulau, Lan Tianyang. Pria parubaya lainnya bernama Che Yuan Hua. Dia juga terkekeh sebelum berkata, "Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang bodoh. Meskipun sistem kultivasi sekte kami lebih kuat, mereka masih menolaknya dengan penuh semangat dan semangat. Mereka hampir menghancurkan sekte kami. Jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak diam-diam. Hari-hari ini hampir berakhir. Kami akan menulis babak baru dalam sejarah." Mata mereka berbinar, dan mereka tampak bersemangat. Setelah mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi ini, Master Sekte pasti akan memberi kita hadiah yang berlimpah. Pada saat itu, kita mungkin bisa mencapai lotus ke-10. Ling Han tercengang setelah mendengar ini. Ini adalah organisasi besar. Pulau rute pendakian hanyalah puncak gunung es. Teratai ke-10, kedua orang ini memiliki teratai dengan 9 kelopak di antara alis mereka. Mengikuti logika ini, teratai ke-10 akan membiarkan teratai mereka mendapatkan kelopak lain. Lan Ruozi telah menyebutkan bahwa Master Pulau berada pada tingkat kultivasi yang setara dengan tingkat asal naik. Karena dia berada di teratai ke-9, teratai ke-10 kemungkinan besar berarti mencapai tingkat sempurna dari tingkat asal naik. Mungkin itu bahkan bisa disamakan dengan tingkat Raja Surgawi. Selain itu, bahkan individu yang dikirim berada di tingkat Ascending Origin, jadi pada tingkat kultivasi apa petinggi sekte tersebut, di tingkat kultivasi apa master sekte itu, dilihat dari percakapan mereka, anggota sekte mereka telah memasuki alam surgawi timur dan barat, di mana mereka menyebarkan sistem kultivasi baru ini dan mempopulerkan dewa mereka. Namun, mungkin ini hanya terjadi di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah, dan karena itulah Ling Han tidak menyadarinya. Namun, seseorang harus menyadari bahwa meskipun para elit kuat dan mendominasi, dengan Raja Surgawi yang dapat memutuskan nasib pertempuran, mereka yang berada di tingkat bawahlah yang merupakan fondasi sebenarnya dari langit dan bumi. Jika mayoritas makhluk tingkat rendah beralih ke sistem kultivasi baru ini, bentangan langit dan bumi ini tidak akan jauh dari kehancuran dan kehancuran. Namun, Ling Han menganggap ini sangat aneh.
Jika bentangan langit dan bumi ini runtuh, apa gunanya bagi orang-orang ini? Atau mungkin mereka sama sekali tidak menyadari bahaya mereka sendiri. Mungkin daya pikat kekuasaan telah mengaburkan penilaian mereka. Karena itu, kekuatan apa yang mencoba menghancurkan dunia ini? Ling Han tercengang. Menurut menara kecil, yang mulia surgawi adalah makhluk paling kuat dari alam surgawi. Mereka benar-benar telah melepaskan diri dari cengkeraman dunia. Faktanya, pemilik asli menara hitam adalah yang mulia. Namun, dia telah meninggal. Dia dibunuh oleh siapa? Mungkin dia telah dibunuh oleh pendiri sistem kultivasi yang berbeda ini. Pada saat ini, semburan pikiran muncul di benak Ling Han. Tangan dan kakinya terasa sedingin es. Tingkat konflik ini sudah jauh melampaui apa yang bisa dia kendalikan. Faktanya, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konflik ini. Jika mereka melakukannya, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Ji Wuming telah bereinkarnasi untuk berkultivasi kembali, dan dia lebih dari itu menunjukkan sikap mewakili keadilan. Mungkin dia juga menyadari bahaya yang akan datang ini. Mungkin karena inilah dia dengan tegas memutuskan untuk bereinkarnasi. Ling Han bertanya pada dirinya sendiri. Jika alam surgawi menghadapi bencana yang akan datang, apakah dia akan mengorbankan sebagian dari keajaiban demi keluarga, teman, dan kekasihnya? Jawabannya untuk ini adalah sesuatu yang tidak berani dia hadapi. Demi kebaikan yang lebih besar, seseorang perlu melakukan pengorbanan kecil. Siapapun bisa mengatakan ini. Namun, siapa yang mau dikorbankan? Misalnya, bagaimana jika seseorang mengatakan bahwa alam surgawi akan aman selamanya selama Ling Han bunuh diri, dan sebaliknya akan menghadapi kehancuran? Akankah Ling Han bersedia bunuh diri? Saat pikirannya bertentangan dengan ini, dia tiba-tiba merasakan kehangatan membungkus tangannya. Permaisuri dan Hu Niu telah berjalan untuk memegang tangannya, menyebabkan pikirannya yang gelisah segera menemukan ketenangan. Pikirannya menjadi tegas. Demi kekasihnya, jadi bagaimana jika dia menjadi iblis? Kakak Lan, sudah hampir waktunya untuk memulai kan? Kata Che Yuanhua. Lan Tianyang mengangguk dan berkata, "Saudara Che, mari kita salurkan teknik spiritual kematian bersama." Baiklah, kedua elit itu menyatukan tangan mereka. Weng, semburan kekuatan mistik langsung melonjak, berubah menjadi tangan yang meraih emas hijau esensi perusahaan. Weng, potongan logam hijau segera melepaskan ledakan cahaya pedang, dengan mudah melenyapkan tangan raksasa itu. Ah! Ma, Ni, Ku, Luo. Che Yuanhua dan Lan Tianyang melantunkan mantra aneh secara bersamaan. Weng, dua patung batu di depan kastil kuno segera bereaksi terhadap nyanyian mereka, memberi mereka semacam kekuatan mistik. Kekuatan ini sangat kontras dan bertentangan dengan dao besar surga dan bumi, dan segera memicu reaksi dari langit dan bumi. Retakan, awan gelap bergemuruh di atas pulau, dengan kilat menyambar dan kesengsaraan surgawi sudah dekat. Sistem kultivasi ini menghadapi perlawanan keras dari langit dan bumi. Che Yuanhua dan Lan Tianyang mulai melafalkan mantra lebih cepat, dengan simbol yang tak terhitung muncul dan bergegas menuju esensi perusahaan emas hijau. Seperti rangkaian pegunungan, simbol-simbol ini menyebabkan kekuatan sumber langit dan bumi terus berguncang. Tampaknya ketakutan, dan seolah-olah ingin melarikan diri. Namun, itu tidak dapat dilakukan. Ling Han tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kedua orang ini jelas hanya berada di Ascending Origin Tier. Jadi secara teori, mereka seharusnya tidak mampu menekan kekuatan sumber langit dan bumi. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya mereka benar-benar menekan emas hijau esensi perusahaan. Dia bisa merasakan kekuatan mistik berjalan dari patung batu di depan kastil kuno. Sebenarnya, inilah yang paling membuatnya heran. Apa sebenarnya kekuatan ini? Itu benar-benar bisa menekan kekuatan sumber langit dan bumi? Tidak, mereka tidak mencoba untuk mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi. Sebaliknya, mereka mencoba untuk menghancurkannya. Ling Han sudah memiliki 3 kekuatan sumber langit dan bumi. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan ketidaksukaannya terhadap kekuatan mistik ini.
seperti api dan air. Kedua kekuatan ini adalah hal yang tidak bisa hidup berdampingan. Kemenangan satu kekuatan akan menandakan kehancuran kekuatan lainnya. Che Yuanhua dan Lan Tianyang memang tidak cukup kuat. Namun, setelah menggunakan kekuatan patung batu, mereka bahkan bisa menghancurkan kekuatan sumber langit dan bumi. Ini terlalu mencengangkan. Menghancurkan sumber kekuatan langit dan bumi setara dengan memberikan pukulan telak ke langit dan bumi, kata menara kecil dengan suara tenang. Sumber kekuatan langit dan bumi setara dengan anak-anak langit dan bumi. Dengan demikian, menghancurkan mereka akan melukai langit dan bumi, dan itu akan membawa kesedihan besar bagi langit dan bumi. Ini adalah pukulan yang merusak. Ling Han tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan menara hitam untuk melawan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi ini, dia setidaknya masih bisa mengalihkan perhatian Che Yuanhua dan Lan Tianyang. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menghancurkan Firm Essence Green Gold dengan mudah. Dia memang tidak cukup kuat. Namun, menara hitam tidak lemah. Bagaimanapun, ini adalah harta dari Yang Mulia Surgawi. Ledakan. Tepat pada saat ini, kolom cahaya tiba-tiba turun dari atasnya. Seseorang kemudian turun dari langit. X Xiao Gu. Chapter 2025. Kemunculan kembali Xiao Gu. Sesosok langsung menyerbu turun dari langit di atas pulau. Mereka menghancurkan bumi yang tebal, dan mereka muncul di dasar gua ini seperti dewa. Bersamaan dengan mereka juga membawa cahaya menyilaukan dari langit berbintang. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Terlebih lagi, yang mengejutkan Ling Han, dia benar-benar mengenali orang ini. Itu adalah Xiao Gu, yang seharusnya berada di alam kuno. Mulut Ling Han sedikit menganga. Jelas bahwa dia terkejut. Ketika dia perlu membuka gerbang ke alam surgawi, dia pernah mengundang Xiao Gu untuk ikut dengannya. Namun, Xiao Gu bersikeras untuk tetap tinggal di alam kuno. Tampaknya karena dia memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sana. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar muncul di sini begitu tiba-tiba. Ini benar-benar di luar imajinasi Ling Han. Terlebih lagi, Xiao Gu sangat kuat sekarang bahkan Ling Han tidak dapat menentukan kultivasinya yang tepat. Iya ya, seru Xiao Gu. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum banyak berubah. Pidatonya masih seperti bayi, namun kekuatannya benar-benar menantang surga. Tinjunya yang turun dipenuhi dengan kekuatan dan dominasi. Che Yuanhua dan Lan Tianyang tercengang dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Jelas bahwa mereka tidak mengharapkan seseorang tiba-tiba turun dari langit. Mereka buru-buru melancarkan serangan untuk memblokir Xiao Gu. Ledakan, Xiao Gu dikirim terbang oleh pertukaran ini. Sementara itu, Che Yuanhua dan Lan Tianyang didorong ke tanah. Bahkan, kaki mereka sudah tenggelam ke tanah. Orang harus menyadari bahwa bumi di sini telah diubah menjadi logam oleh emas hijau esensi perusahaan. Jadi itu sekuat mungkin. Namun, serangan Xiao Gu benar-benar menyebabkan mereka tenggelam ke dalam tanah. Ini adalah cerminan sempurna dari pukulan Xiao Gu yang luar biasa. Iya ya, mati, 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 seru Xiao Gu. Penampilannya tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak mengalami perubahan apapun setelah menjadi lebih kuat. Dia menyerbu turun dari langit lagi, meluncurkan pukulan lain. Beberapa simbol dao besar mekar di sekitarnya. Che Yuanhua dan Lan Tianyang saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Pulau ini dilindungi oleh sebuah formasi dan sangat tersembunyi. Selama mereka tidak secara aktif menonaktifkan formasi ini, bahkan Raja Surgawi tingkat rendah tidak akan dapat menemukannya. Inilah alasan utama mengapa pulau ini tetap begitu misterius. Itu bukan karena ukurannya yang kecil. Elit yang kuat tidak dapat menemukan pulau ini sama sekali. Sementara itu, pembudidaya yang lebih lemah tidak perlu berpikir untuk pergi jika mereka tiba di pulau ini. Bahkan jika mereka bisa pergi, mereka sudah menjadi anggota pulau ini. Namun, elit misterius ini jelas hanya di tingkat ascending origin. Karena itu,
bagaimana dia menemukan pulau rute pendakian, kita tidak bisa membiarkan dia kabur, kata Lan Tianyang. Che Yuanhua mengangguk setuju. Sekte mereka tidak dapat diekspos, jadi mereka harus membuang semua orang yang bukan bagian dari mereka. Kedua elit tidak hanya bertahan kali ini. Sebaliknya, mereka melepaskan semua jenis teknik rahasia untuk menyerang Xiao Gu. Jelas bahwa mereka adalah bagian dari sistem kultivasi yang sama. Meskipun ada sedikit perbedaan, fondasi mereka pada akhirnya tetap sama. Kelopak teratai di dahi mereka bermekaran, dengan masing-masing kelopak yang mekar menyebabkan kecakapan pertempuran mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Gu menghadapi dua elit sendirian, namun dia sama sekali tidak didorong ke belakang. Salah satu tulangnya bersinar, dan itu memanggil simbol Dao Agung yang mempesona yang memberinya kekuatan tak terbatas. F*CK, bagaimana kekuatan Xiao Gu berkembang begitu cepat? Ling Han sudah sangat bangga dengan kemajuan pesatnya di tingkat kultivasi. Dibandingkan dengan Xiao Gu, bagaimanapun, dia masih tertinggal sangat jauh di belakang. Tulang Xiao Gu yang bersinar itu jelas merupakan tulang dari Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kejam dan kuat? Saat ini, itu bahkan bisa menyaingi kekuatan elit Ascending Origin Tier. Bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan emas hijau esensi perusahaan. Ling Han diam-diam keluar dari menara hitam. Dia kemudian menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan seolah-olah dia adalah bunga mekar yang mencoba menarik perhatian lebah penyerbuk. Che Yuanhua dan Lan Tianyang sama-sama tercengang dengan kemunculan orang lain yang tiba-tiba. Dengan kekuatan mereka secara mengejutkan tidak menemukan bahwa Ling Han telah bersembunyi di dekat mereka sepanjang waktu. Selain itu, orang ini hanya seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit. Mereka ingin menghentikan Ling Han, namun Xiao Gu terlalu kejam dan kuat. Dia memblokir jalan mereka, melarang mereka mendekati Ling Han. Namun, mereka segera tenang. Bahkan mereka harus mengandalkan kekuatan dewa jika mereka ingin mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin seorang pembudidaya tingkat pembagi jiwa yang sangat sedikit berhasil? Sementara itu, Xiao Gu jelas merupakan musuh tangguh yang harus mereka tangani dengan sangat hati-hati. Mereka harus membuang Xiao Gu terlebih dahulu. Ling Han, Xiao Gu tergagap. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Ling Han hanya mengangguk sebagai tanda terima. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyapa Xiao Gu. Ada beberapa peluang untuk mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi, jadi dia pasti harus tetap fokus sepenuhnya. Weng, weng, weng. Banyak simbol Dao besar mulai menyala di tubuh Ling Han, bersinar di waktu dan tampak redup pada orang lain. Ini sudah di luar kekuatan tingkat jiwa pembagi. Faktanya, kemunculannya bukan karena Ling Han telah memanggilnya, melainkan karena gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan beresonansi dengan langit dan bumi. Firm Essence Green Gold juga mulai bersinar. Selain itu sedikit bergidik, dan simbol Dao besar juga menyala di permukaannya. Keduanya melakukan semacam komunikasi. Che Yuanhua dan Lan Tianyang terkejut melihat ini. Kultivator tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendapatkan emas hijau esensi perusahaan. Ini terlalu tak terduga. Saudara C, pergi dan bunuh bocah itu, kata Lan Tianyang. Aku akan menahan orang ini. Memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi ini adalah masalah penting bagi sekte tersebut. Jika tidak, Lan Tianyang tidak akan menjaga tempat ini selama beberapa juta tahun. Jadi, dia pasti tidak bisa membiarkan Ling Han mendapatkan emas hijau esensi perusahaan. Jika dia gagal, dia akan menderita hukuman berat dari sekte tersebut. Saya ikut, jawab Che Yuanhua. Dia berbalik untuk menyerang Ling Han. Dia hanya perlu melepaskan satu serangan. Iya ya, Xiao Gu berseru sambil mengulurkan tangan untuk memblokir Che Yuanhua. Brengsek, Lan Tianyang mengutuk. Xiao Gu lebih kuat darinya, dan pertahanannya juga luar biasa. Faktanya, dia akan terlihat tidak terluka bahkan setelah mengalami serangan langsung.
Lan Tianyang buru-buru menenangkan diri dan melancarkan serangan ganas lainnya ke Xiao Gu. Dia harus menahan Xiao Gu bagaimanapun caranya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 elit terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satu dari mereka ingin membebaskan diri untuk membuang Ling Han, sementara yang lain berusaha menghentikan Xiao Gu. Sementara itu, Xiao Gu berusaha menghentikan orang yang mencoba menyerang Ling Han. Ini memang pertempuran yang kejam dan rumit. Di tempat lain, Ling Han tetap sepenuhnya fokus untuk mencoba mendapatkan emas hijau esensi perusahaan. Dia mempercayai Xiao Gu, dan dia percaya bahwa Xiao Gu pasti bisa menahan kedua orang itu. Namun, apakah mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi adalah hal yang mudah? Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Benar saja, Xiao Gu tidak mengkhianati kepercayaan Ling Han. Dia berhasil menahan Che Yuanhua dan Lan Tianyang, mencegah mereka meluncurkan bahkan satu serangan ke Ling Han. Weng, weng, weng. Getaran Firm Essence Green Gold menjadi semakin intens. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, terjalin dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ini jelas menunjukkan Dao of Metal yang paling berharga, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memahami atau menangkapnya. Pada suatu saat, Firm Essence Green Gold tiba-tiba melesat ke arah Ling Han. Brengsek, Che Yuanhua dan Lan Tianyang terkejut melihat ini. Emas hijau esensi perusahaan akan segera diperoleh oleh Ling Han. Che Yuanhua meraung marah, menghadapi serangan langsung dari Xiao Gu saat dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membebaskan diri. Dia segera meluncurkan serangan telapak tangan ke Ling Han. Serangan ini sedikit menyimpang karena Che Yuanhua telah dipengaruhi oleh Xiao Gu. Namun, itu masih bisa mengikis Ling Han. Serangan ini setara dengan elit Ascending Origin Tier. Jadi seberapa dahsyatnya, bahkan jika seseorang hanya tergores oleh serangan ini, mereka mungkin masih terbunuh oleh kekuatannya yang besar dan menakutkan. Ling Han langsung dilenyapkan menjadi awan darah. Ledakan, semburan api meletus, dan Firm Essence Green Gold segera menghilang ke dalam bola api yang menyala-nyala ini. Chapter 2026. Panen. Ekspresi jijik menyebar di wajah Che Yuanhua. Apakah pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit ini layak untuk memperebutkan harta bersama mereka? Apa lelucon, orang jahat? Xiao Gu meraung marah. Dia segera melemparkan pukulan ganas. Che Yuanhua tidak punya waktu untuk mengambil harta yang dijatuhkan Ling Han. Ling Han pasti memiliki harta yang langka. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi lolos dari deteksi mereka? Namun, serangan Xiao Gu terlalu berlebihan, jadi dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Dia telah dipukul oleh Xiao Gu saat itu, dan dia masih bisa merasakan rasa sakit dari serangan itu jauh di dalam tulangnya. Ledakan, api melingkari sekeliling, dan aura terpenting mulai meresap. Brengsek. Ini adalah suku Phoenix abadi yang bangkit dari abu. Lan Tianyang berseru heran. Sial, ekspresi Che Yuanhua juga berubah drastis. Namun, bisakah dia masih menyerang Ling Han saat ini? Tidak, ini tidak mungkin. Xiao Gu sudah melepaskan gelombang serangan hiruk-pikuk. Boom, 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 simbol di Celestial Bond-nya mulai menyilaukan, menyebabkan kekuatan pertempurannya meningkat secara eksplosif. Serangannya begitu ganas sehingga Che Yuanhua dan Lan Tianyang menjadi sangat acak-acakan. Mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyerang Ling Han, ini kecuali mereka bersedia menukar kehidupan dengan kehidupan. Namun, mengorbankan elit teratai ke-9 untuk membunuh seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi, benar-benar lelucon. Ledakan, api berkedip dan menari, berubah menjadi Phoenix kolosal yang dengan cepat hancur dan menghilang. Dari tengah kobaran api, seorang pemuda berjalan maju. Bukankah ini Ling Han? Che Yuanhua dan Lan Tianyang melihat ke atas, hanya untuk melihat emas hijau esensi perusahaan menghilang ke dada Ling Han. Itu jelas merupakan bagian dari logam yang sangat kuat, namun pada saat ini, itu sangat cair seperti air. Brengsek, brengsek, Che Yuanhua dan Lan Tianyang meraung frustrasi. Namun,
Jadi bagaimana jika Ling Han telah memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi? Selama mereka menangkapnya, Master Sekte mereka yang sangat kuat secara alami dapat mengekstrak kekuatan sumber langit dan bumi. Karena itu, mereka akan membunuh Xiao Gu terlebih dahulu. Kedua elit bertukar pandang, dan mereka berdua bisa melihat resolusi di mata masing-masing. Mereka mengeluarkan raungan keras. Weng, teratai di antara alis mereka mekar, di mana teratai raksasa juga muncul di belakang punggung mereka. Teratai bergoyang sedikit, dan saat mereka beresonansi, dua patung batu di depan kastil kuno langsung memberi mereka kekuatan yang lebih besar, meningkatkan kekuatan pertempuran dari dua elit. Namun, mengaktifkan teknik ini jelas membutuhkan biaya. Garis-garis darah muncul di wajah, leher, tangan elit, dan dimanapun Ling Han bisa melihat, kulit mereka terbelah, dan darah menyembur keluar. Seolah-olah kulit mereka akan terbelah dan terlepas dari tubuh mereka. Mereka mulai melancarkan serangan balik yang ganas, dan mereka berniat untuk menekan dan membunuh Xiao Gu. Setelah melihat Ling Han hidup kembali, kemarahan Xiao Gu langsung mereda dengan jumlah yang signifikan. Bersamaan dengan itu, kecakapan bertarungnya juga turun dalam jumlah yang signifikan. Dengan dia menjadi lebih lemah dan dua elit menjadi lebih kuat, kecakapan pertempuran mereka tiba-tiba menjadi sangat seimbang. Faktanya, Che Yuanhua dan Lan Tianyuan bahkan menikmati sedikit keunggulan. Namun, fisik Xiao Gu memang sangat kuat. Seseorang harus menyadari bahwa tubuhnya tidak nyata, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia panggil. Jadi, tidak masalah bahkan jika tubuhnya dilenyapkan. Pada kenyataannya, dia hanya satu tulang. Selama tulang surgawinya tidak rusak, dia tidak akan terbunuh. Faktanya, ini kemungkinan besar adalah tulang Raja Surgawi tingkat tinggi. Jadi, bisakah itu dipatahkan oleh dua elit ascending origin tier? Ling Han sama sekali tidak mengkhawatirkan Xiao Gu. Saat ini, dia menyatu dengan kekuatan sumber langit dan bumi, dan ini menyebabkan perubahan luar biasa pada dantiannya. Sumber kekuatan lain dari langit dan bumi telah tiba. Meskipun api 9 surga telah berkelana, kekuatan sumber yang diwakilinya masih tidak berubah. Itu masih salah satu dari 3 kekuatan sumber Ling Han. Jadi, ini sekarang adalah pertemuan 4 kekuatan sumber, jadi secara alami sangat hidup. Ada momen perjuangan, dan dengan campur tangan Ling Han, kekuatan sumber akhirnya mencapai titik keseimbangan. Api 9 surga, sumber air Suanyin, kayu pemogokan petir api berapi-api, dan emas hijau esensi perusahaan secara alami menaklukkan sebagian besar wilayah. Sementara itu, wilayah gabungan yang ditempati oleh kekuatan waktu, kekuatan ruang, kekuatan pembantaian, dan kekuatan petir lebih kecil dari wilayah yang ditempati oleh salah satu sumber kekuatan langit dan bumi. Ini tak terelakkan. Bagaimanapun, kekuatan sumber langit dan bumi pada dasarnya setara dengan Raja Surgawi. Senyum tersungging di sudut bibir Ling Han. Dia sekarang memiliki 4 kekuatan sumber langit dan bumi. Ini sangat mengesankan. Pada saat ini, dia bisa maju selangkah lagi di tingkat jiwa pembagi. Terlebih lagi, karena dia sekarang sadar bahwa seseorang perlu membagi jiwa mereka 9 kali untuk mencapai kesempurnaan, dia tidak akan syirik apapun yang terjadi. Dia pasti harus mencapai kondisi kesempurnaan untuk tingkat kultivasi ini. Karena itu, dia sangat membutuhkan kekuatan sumber langit dan bumi. Lebih banyak lebih baik. Dia mengangkat tangan. Weng, sebuah bola lampu hijau muncul di atas telapak tangannya, dan itu terpancar dengan aura pembunuh yang menakutkan. Ini bukan aura pembantaian. Sebaliknya, itu adalah aura ketajaman dan pembunuhan sumber kekuatan logam. Logam mewakili ketajaman. Ling Han dengan santai melambaikan tangannya. Suara mendesing, semburan pedang Qi langsung menyapu, menciptakan luka samar di lantai logam di bawahnya. Meskipun ini hanya luka samar, orang harus menyadari bahwa lantai ini telah diperkuat oleh kekuatan sumber langit dan bumi. Memang, bahkan pertempuran antara Xiao Gu dan kedua tetua tidak dapat menyebabkan kerusakan besar di lantai ini. Paling-paling mereka hanya bisa meninggalkan beberapa penyok kecil. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han mampu meninggalkan luka samar.
Kekuatan penghancur ini sangat menantang, seperti yang diharapkan dari kekuatan sumber ini. Ling Han menggabungkan kekuatan ini dengan peraturan pembantaian saat dia meluncurkan serangan lain. Terdengar pekikan keras saat luka lain muncul di lantai logam. Luka ini bahkan lebih dalam dari yang sebelumnya. Benar saja, kombinasi dari dua regulasi akan menghasilkan kekuatan penghancur yang lebih besar. Pencerahan muncul di benak Ling Han. Peraturan dapat digunakan dalam kombinasi. Misalnya, jika seseorang hanya bisa menggunakan satu dari 5 elemen, mereka tidak akan mampu menyaingi peraturan waktu dan peraturan ruang Raja Surgawi. Namun, jika mereka bisa menggunakan semua 5 elemen, situasinya akan sangat berbeda. 5 elemen ada secara serempak dan berlawanan, dan jika disalurkan dengan benar, mereka bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Di antara mereka, Ling Han hanya kehilangan sumber kekuatan bumi. Saat ini, dia sangat ingin menyelesaikan 5 elemen. Dia sangat ingin tahu tentang seberapa kuat serangannya setelah dia menggabungkan peraturan 5 elemen bersama-sama. Mungkin dia akan menjadi sekuat Ji Wuming. Ling Han mengepalkan tinjunya. Meskipun dia hampir seimbang dengan Ji Wuming selama pertempuran terakhir mereka, dia mengerti bahwa kecakapan pertempurannya masih sedikit lebih rendah dari pihak lain. Selain itu, mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi ini tidak akan membuat banyak perbedaan. Bagaimanapun, Ji Wuming adalah reinkarnasi dari Raja Surgawi Surga ke-9. Karena itu, peraturan yang dia pegang kemungkinan besar semuanya ada di tingkat Raja Surgawi. Ini setara dengan memiliki berbagai kekuatan sumber langit dan bumi. Karena inilah Ji Wuming lebih kuat darinya, meskipun mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama. Aku tidak bisa tidak merasa bersemangat dengan antisipasi. Setelah saya mendapatkan kekuatan sumber bumi, saya akan menantang Ji Wuming untuk berduel lagi. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan semangat juang. Sekarang, bagaimanapun, dia menghunus pedang iblis surgawinya. Ada begitu banyak logam godly di sini, jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya? Nafsu makan Divine Demon Sword langsung terangsang, dan mulai melahap seluruh godly metal di sekitarnya dengan rakus. Weng, peraturan logam terus-menerus diserap oleh pedang iblis surgawi, dan seolah-olah pedang itu sedang ditempa ulang. Menakjubkan, melambung ke tingkat alat surgawi, Ling Han tahu bahwa dia sedang bermimpi. Namun, ini tidak akan mempengaruhi siapapun, bukan? Ledakan, pertempuran antara Xiao Gu dan dua elit menjadi semakin intens dan kejam. Faktanya, gua itu sekarang dipenuhi dengan lekukan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran mereka terus berlanjut. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, bumi berguncang dan gunung berguncang, dan bahkan Ling Han tidak dapat menahan gelombang kejut pertempuran mereka lagi. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke Menara Hitam. Namun, dia meninggalkan pedang iblis surgawi di luar, di mana ia bisa terus menyerap esensi logam. Setelah sekitar 7 hari, esensi logam di sekitarnya hampir sepenuhnya habis. Ini mudah diamati dari pertempuran antara 3 elit. Alih-alih hanya penyok kecil, mereka sekarang bisa meledakkan kawah raksasa di dinding gua di sekitarnya. Faktanya, air laut mengalir dari beberapa kawah, dan ini adalah bukti nyata betapa hancurnya daerah sekitarnya. Meninggalkan, Che Yuanhua dan Lan Tianyang tiba-tiba melompat ke langit. Chapter 2027. Kekuatan buah beracun. Setelah berjuang selama beberapa hari, Lan Tianyang dan Che Yuanhua menemukan bahwa Xiao Gu tidak bisa terluka. Bukannya dia tidak bisa terluka. Sebaliknya, itu tidak berguna bahkan jika mereka melukainya. Faktanya, mereka pernah berhasil menghancurkan kepala Xiao Gu setelah membuat pengorbanan besar sendiri. Namun, apa gunanya? Xiao Gu dengan santai menumbuhkan kembali kepala yang lain. Kenyataannya, seluruh tubuh Xiao Gu adalah ciptaannya.
Selama tulang surgawinya ada, dia akan ada. Jadi, apa bedanya jika kepalanya dihancurkan? Pada saat ini, Che Yuanhua dan Lan Tianyang merasa ingin menyerah dan mundur. Mereka tidak bisa mengalahkan Xiao Gu. Suara mendesing, mereka melompat ke langit, tidak mau bertarung dengan Xiao Gu lebih lama lagi. Kalau tidak, nasib mereka pasti akan mati. Mereka tidak ingin menderita hukuman, tetapi mereka lebih dari itu tidak ingin mati di sini. Karena itu, mereka memutuskan untuk melarikan diri bahkan jika rahasia mereka terungkap. Mereka menolak untuk bertarung sampai mati dengan Xiao Gu. Bagaimanapun, semakin dekat mereka ke kastil kuno atau dua patung batu, lebih tepatnya semakin banyak kekuatan yang bisa mereka gunakan. Karena itu, wajar saja jika mereka kembali. Berjuang di bawah tanah tidak akan membantu mereka sedikitpun. Ling Han menunggu sejenak sebelum juga menyarungkan pedangnya. Dia sudah menyerap sebagian besar esensi logam di tempat ini. Dengan sekejap, dia terbang keluar dari gua. Dia tiba di luar, hanya untuk melihat bahwa Xiao Gu masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lan Tianyang dan Che Yuanhua. Sementara itu, orang-orang di pulau itu semua berkumpul untuk menonton. Mereka semua tercengang oleh adegan ini. Bukankah dikatakan bahwa dengan perlindungan dewa mereka tidak akan terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama? Namun, pertama ada Ling Han, dan sekarang ada Ling Han misterius lainnya sekarang. Xiao Gu memiliki penampilan yang sama persis dengan Ling Han. Apa ini? Lan Tianyang dan Che Yuanhua jelas-jelas berjuang keras, dan ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri penduduk pulau itu. Xiao Jun segera melompat dan bertanya, "Kakak Ling, ada apa?" Dia mengenakan ekspresi sedih saat dia memelototi Ling Han. Saat ini, orang yang bertarung dengan Tuan Pulau dan utusan pulau tampak persis sama dengan Ling Han. Jadi, siapa yang akan percaya bahwa tidak ada hubungan di antara mereka? Apakah kamu menanyaiku? Ling Han bertanya. Saya, jawab Xiao Jun dengan suara angkuh. Kecakapan pertempurannya memang kalah dengan Ling Han. Saat ini, bagaimanapun, ada sekitar 10 elit Lotus ke-8 di sekitarnya. Para elit ini setara dengan elit tingkat Istana Abadi. Jadi apa yang perlu dia takuti? Oh, aku tidak yakin apa yang terjadi, kata Ling Han sambil mengangkat bahu. Dia sepenuhnya menyangkal hubungan apapun dengan Xiao Gu. Ling Han, Xiao Jun meraung. Ling Han, kami juga butuh penjelasan, kata para pengunjung pulau itu. Banyak dari mereka menunjukkan ekspresi tidak senang. Mereka baru saja mengalahkan gelombang binatang buas, dan mereka baru saja menikmati berkah dari dewa. Namun, pertempuran sengit seperti itu tiba-tiba meletus, dan si penyerang lebih identik dalam penampilan dengan Ling Han. Dengan demikian, mereka secara alami dipenuhi dengan ketidaksenangan. Kamu sengaja menargetkan kami, kan? Penjelasan, Ling Han mendengus. Apa hakmu untuk meminta penjelasan dariku? Kamu bertindak terlalu jauh, para pengunjung pulau itu meraung. Tuan Qin, orang ini terlalu menjijikkan. Tuanku, tolong tangkap dia. Qin Wei sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan dia berkata, Ling Han, kami adalah tamu di pulau ini sekarang. Karena kita adalah tamu, sebaiknya kita tidak menyinggung tuan rumah. Ling Han tertawa, dan berkata, betapa bodohnya. Anda sedang dipermainkan seperti monyet, namun Anda bahkan tidak menyadarinya. Saya memahami perasaan, kehausan, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Namun, tidak bisakah Anda menggunakan A*S Anda untuk berpikir sejenak, apakah benar-benar ada orang yang begitu murah hati di dunia ini? Bahkan jika ada, apakah orang-orang ini terlihat seperti itu bagimu? Lan Ruozi segera melompat ke depan, dan berkata, Tuan Muda Ling, cukup dengan omong kosongnya. Mungkin kamu tidak menginginkanku lagi. Ling Han tanpa sadar bergidik. Berhentilah mencoba membuatku jijik. Kamu, tubuh ramping Lan Ruozi sedikit bergidik, dan ekspresinya langsung berubah. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri, dan dia yakin bahwa dia secantik bidadari. Padahal, semua pria seharusnya sudah dimabuk kecantikannya. Namun, Ling Han benar-benar memperlakukannya dengan jijik. Ini tentu saja merupakan pukulan besar bagi martabatnya, dan itu menyebabkan dia menjadi sangat marah. Saudari, sebaiknya kau menyerah padanya.
kata Xiao Jun sambil tertawa dingin. Hatinya dipenuhi dengan kejahatan, dan tindakannya dipenuhi dengan niat yang mencurigakan. Saya menyarankan agar kita menangkapnya dan langsung mencabut jiwanya. Petugas penegak hukum, tolong tangkap orang ini, katanya kepada elit teratai ke-8. Aku akan menangkapnya, kata seorang pria paruh baya dan melangkah maju. Sebuah lotus dengan 8 kelopak tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ini adalah simbol unik dari teknik kultivasi mereka yang biasanya tersembunyi. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa kalian tidak datang kepadaku bersama-sama? Dengan begitu, saya bisa menghemat waktu. Kamu hanyalah seorang pembudidaya tingkat pembagi jiwa yang sangat sedikit, namun kamu berani berbicara kepadaku dengan keberanian seperti itu," kata pria paruh baya itu sambil mencibir. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang menerima berkah dari dewa, bahkan jika dia tidak, mereka yang berada di teratai ke-8 masih setara dengan elit tingkat istana abadi. Dengan demikian, menekan seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi akan semudah membalik tangannya. Ling Han mulai mengumpulkan kekuatan. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak bisa berharap untuk menyaingi elit tingkat istana abadi. Namun, dia masih memiliki kartu truf pamungkas. Buk, buk, buk. Pria paruh baya itu melangkah. Dengan setiap langkahnya mengeluarkan bunyi gedebuk yang dalam dan berat yang mengguncang hati seseorang. Dia mengancam Ling Han, dan dia menekan Ling Han. "Berat, aku benar-benar tidak mengerti. Dari mana datangnya keberanianmu?" Pria paruh baya itu bertanya dengan seringai dingin. "Kamu akan segera mengetahuinya," Ling Han berkata sambil tersenyum. Ada secercah bahaya di matanya. Bola cahaya retaknya sudah selesai mengisi daya. Ledakan busur petir langsung meledak ke sekitarnya. Pria paruh baya itu hanya bisa mencibir dengan jijik. Serangan ini memang kuat. Namun, itu paling-paling hanya bisa mengancam elit teratai ke-7. Untuk elit lotus ke-8 seperti dia, serangan seperti itu tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Para elit mengaktifkan sebagian kecil dari pertahanannya. Retak, 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 busur pencahayaan berkumpul di perisai cahaya hitamnya, namun mereka sama sekali tidak dapat menembusnya. Ini benar-benar diharapkan. Bagaimanapun, akan sangat aneh jika seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi bisa menembus pertahanan elit istana abadi. Namun, ini adalah bola cahaya retak, dan targetnya bukan hanya pria paruh baya. Sebaliknya, ini adalah serangan yang tidak membedakan antara teman dan musuh, dan akan menyerang semua orang dalam jangkauannya. Faktanya, jika Ling Han menagihnya secara berlebihan, itu bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada Ling Han sendiri. Dengan demikian, busur petir yang ganas juga melesat ke arah orang-orang di sekitarnya. Namun, karena orang-orang ini berdiri relatif jauh, petir tidak merusak mereka meskipun menyambar mereka. Busur petir ini memiliki kekuatan yang kecil, sehingga kerusakannya hampir dapat diabaikan sepenuhnya. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Pria paruh baya itu tersenyum menghina, dan dia baru saja akan melangkah maju untuk membunuh Ling Han. "Waktu bermain sudah habis, nak." Ekspresinya berubah drastis. Perisai cahaya hitamnya dengan cepat terkorosi oleh busur petir. Pada saat yang sama, jeritan kesakitan segera terdengar di sekitarnya. Melihat sekeliling, orang dapat melihat bahwa banyak orang telah jatuh ke tanah, dengan tubuh mereka yang cepat berkarat. Apa yang terjadi? Ling Han hanyalah seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit. Jadi bagaimana dia melepaskan serangan yang bahkan bisa mengancam elit teratai ke-8? Para elit segera terjerumus ke dalam situasi putus asa. Kekuatan korosif yang kejam dengan cepat menembus pertahanannya dan keinginan untuk menghancurkan tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain duduk dan menahan serangan ini dengan kekuatan penuhnya. Jeritan kesakitan dan kesengsaraan bergema di sekitarnya. Namun, jeritan ini menghilang secepat mereka muncul. Ini karena orang-orang yang tersambar petir telah berubah menjadi genangan darah. CK, apa-apaan ini? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang lain yang membatu, bahkan Ling Han sangat heran dengan kekuatan serangan ini. Bambu hijau berbintik merah terlalu aneh. Memang,
Cracking Light Spear miliknya hanyalah serangan umpan. Pada kenyataannya, dia telah menggunakan serangan ini untuk menyembunyikan dan mengirimkan racun bambu hijau berbintik merah. Ini adalah racun yang bahkan bisa membunuh elit tingkat Istana Abadi. Buk, orang-orang yang tersisa buru-buru mundur. Ada teror di mata mereka, dan saat mereka melihat Ling Han, seolah-olah mereka sedang melihat setan jahat. Chapter 2028. Pengorbanan darah. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku." Xiao Jun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini karena elit teratai ke-8 mulai meraung kesakitan saat Ling Han berbicara. Pada saat yang sama, tubuhnya terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika dia dengan tegas meninggalkan tubuh fisiknya pada saat pertama, indera surgawinya masih bisa bertahan. Pada saat itu, dia bisa saja mencari tubuh baru untuk dimiliki. Namun, dia belum memahami sifat menghancurkan dari bambu hijau berbintik merah, dan dia berani melawannya dengan kultivasinya sendiri. Keputusannya adalah tindakan mencari kematian. Hanya dalam beberapa detik, elit tingkat Istana Abadi yang perkasa telah direduksi menjadi tidak lebih dari genangan darah. Baik tubuh fisik dan indera surgawinya dimusnahkan. Apakah ini tidak membantu? Apa yang kamu lakukan? Xiao Jun bertanya dengan suara gemetar. Dia selalu menjadi orang yang tenang dan tenang. Bahkan setelah kalah dari Ling Han saat itu, dia segera menemukan cara untuk menghadapi situasi tersebut. Dia telah mengakui kehilangannya dan meminimalkan pertanyaan tentang otoritasnya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar terguncang oleh pemandangan di depannya. Dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Itu adalah elit Lotus ke-8. Namun, dia sebenarnya telah dibunuh oleh Ling Han dalam satu serangan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ling Han tersenyum lebar, dan dia berkata, "Kalian memiliki dewamu, dan aku juga memiliki dewaku. Saat itu, saya menggunakan kekuatan dewa saya. Sebagai perbandingan, dewa kalian hanya biasa-biasa saja. Bahkan, saya bisa langsung membunuh elit satu tingkat utama di atas saya." Mendesah, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Xiao Jun dan yang lainnya sangat marah mendengar ini. Namun, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai balasan. Mereka tidak bisa membantah kenyataan. "Bunuh semua orang luar." Mulailah pengorbanan darah. Suara Lan Tianyang tiba-tiba terdengar. Apa? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Para tamu pulau terkejut karena mereka tidak membayangkan bahwa penduduk pulau akan tiba-tiba berbalik melawan mereka. Lagi pula, bukankah hubungan mereka beberapa saat yang lalu ramah? Mereka telah melawan gelombang binatang bersama-sama, dan mereka bahkan setuju untuk berdoa kepada dewa bersama-sama. Di masa depan, mereka akan menjadi seperti keluarga. Sementara itu, penduduk pulau itu juga sangat tercengang. Tuan pulau mereka sebenarnya akan melakukan pengorbanan darah. Ini adalah kartu truf terakhir mereka. Setelah melakukan pengorbanan darah, kedua patung dewa untuk sementara akan memberikan satu kekuatan yang lebih mengesankan. Namun, ketika berkah ini berakhir, orang yang diberkati akan langsung menderita luka parah. Jadi, ini adalah kartu truf terakhir. Dengan mereka memerintahkan pengorbanan darah, apakah ini berarti Lan Tianyang dan Che Yuanhua juga menghadapi bahaya besar? Percepat, untuk apa kamu masih berdiri di sekitar? Lan Tianyang meraung. Dia dan Che Yuanhua sudah diambang kehancuran. Xiao Gu adalah orang aneh yang abadi, jadi jika pertempuran mereka berlanjut, mereka pasti akan terbunuh. Xiao Jun dan yang lainnya segera tersadar kembali. Mereka kemudian memelototi orang luar dengan ekspresi mengerikan dan membunuh. Pengorbanan darah persembahan kurban seperti itu secara alami membutuhkan lebih dari sekadar darah segar. Itu juga membutuhkan kehidupan. Pada kenyataannya, vitalitas adalah unsur terpenting dari pengorbanan darah. Semakin banyak vitalitas pengorbanan darah yang diterima, semakin kuat pengorbanan darah itu. Mati, Xiao Jun dan yang lainnya meraung saat mereka menyerang Qin Wei dan orang luar lainnya. Namun, semua orang menghindari Ling Han seolah-olah dalam pemahaman diam-diam. Mereka tidak berani menyerangnya.
Dia telah membunuh elit teratai ke-8 dengan satu serangan, dan dia juga telah membunuh sejumlah besar pembudidaya lainnya dalam prosesnya. Karena itu, siapa yang berani menyerangnya, mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Mereka menghindarinya semampu mereka. Ling Han tanpa sadar membelai dagunya. Apakah dia begitu menakutkan? Penduduk pulau melancarkan serangan yang ganas, dan ada beberapa elit teratai ke-8 di antara mereka. Para elit ini setara dengan elit tingkat Istana Abadi. Sementara itu, Qin Wei adalah satu-satunya elit tingkat Istana Abadi di antara orang luar. Karena itu, bagaimana mereka bisa menahan serangan ganas dari penduduk pulau? Beberapa orang langsung tewas. Mereka dipenggal dengan kejam, menyebabkan air mancur darah menyembur ke langit. Dengan setiap orang yang mereka bunuh, penduduk pulau akan membuat pose yang aneh. Seolah-olah mereka sedang berdoa, tetapi juga seolah-olah mereka sedang menari. Ini adalah ritual pengorbanan darah. Kedua patung batu itu tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh. Seperti kekeringan yang diakhiri oleh hujan, mereka langsung dipenuhi dengan vitalitas baru. Pengorbanan darah berhasil. Kecakapan pertempuran Che Yuanhua dan Lan Tianyang langsung melonjak dengan jumlah yang nyata. Ini memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari situasi berbahaya dan menarik napas. Jika mereka menjadi lebih kuat, sangat mungkin mereka bisa membalikkan keadaan dan menekan Xiao Gu sebagai gantinya. Mereka secara alami tidak bisa membunuhnya, tetapi mereka setidaknya bisa menaklukkannya dan mengulur waktu bagi penduduk pulau untuk mundur. Ling Han segera mengerutkan kening. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Dia harus menyabotase pengorbanan darah ini. Tuan Muda Ling, selamatkan aku. Orang luar memperebutkan mereka, dan mereka memohon pada Ling Han untuk menyelamatkan mereka. Beberapa penduduk pulau telah mengejar mereka, namun setelah melihat Ling Han, mereka segera berhenti di jalur mereka. Mereka sangat takut dengan iblis ini. Ling Han melirik orang di depannya, hanya untuk menemukan bahwa ini adalah orang yang telah menjualnya sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Betapa tidak tahu malunya orang ini. Suara mendesing, setelah melihat seseorang berhasil melarikan diri, banyak orang lain juga memperebutkannya. Mereka memperlakukan Ling Han sebagai penutup pelindung. Orang-orang ini, kebanyakan dari mereka dengan keras mengkritik Ling Han saat itu. Selain itu, setelah melarikan diri untuk sementara, orang-orang ini bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada Ling Han. Di mata mereka, mereka semua adalah orang luar. Jadi wajar jika Ling Han menawarkan bantuan. Bukan, Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar sekelompok sampah. Keberadaan mereka memalukan bagi dunia ini. Karena dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini dibunuh untuk pengorbanan darah, dia sendiri bersedia menjadi iblis. Ledakan, Ling Han meluncurkan pukulan, mengirimkan api membubung ke langit. Orang yang telah menjualnya langsung menjadi abu. Sialan, apakah Anda orang-orang berpikir saya orang suci? Kamu pikir aku akan membalas kejahatan dengan kebaikan? Apakah aku bodoh? Ling Han, apa yang kamu lakukan? Kita semua berasal dari tempat yang sama. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Tuan Muda Ling, lepaskan aku. Semua orang luar berseru kaget. Beberapa memarahi Ling Han, sementara yang lain memohon untuk hidup mereka. Pada akhirnya, mereka semua berusaha untuk hidup. Sampah sekali. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini, kata Ling Han dengan ekspresi dingin. Saat dia mengatakan ini, telapak tangannya menyerang lagi. Jika orang-orang ini menunjukkan sedikit lebih banyak kebenaran dan keberanian saat berada di pulau itu, dia tidak akan keberatan menarik mereka ke dalam alat dewa tata ruangnya. Dia akan menawarkan bantuan. Namun, sekarang, cepat dan mati, sampah. Tolong jangan membuatku kesulitan lagi. Orang luar buru-buru mulai melarikan diri. Namun, karena putus asa, mereka menemukan bahwa mereka terjebak di antara harimau dan sekawanan serigala. Kematian adalah satu-satunya takdir yang menunggu mereka. Ratapan kesakitan tak henti-hentinya karena orang luar terbunuh satu demi satu. Ling Han tidak merasakan sedikit pun simpati. Hatinya yang baik telah dirusak oleh orang-orang ini. Mati,
Hatinya seperti baja saat dia melepaskan 9 pedang penghancur surga. Menggabungkan serangan ini dengan kekuatan sumber logamnya, dia mampu melepaskan serangan dahsyat yang tak terduga. Bahkan elit jiwa bumi akan langsung terbunuh jika mereka tergores oleh serangan ini. Bagaimanapun, ada beberapa elit teratai ke-8 di antara penduduk pulau, jadi beberapa orang luar masih dibunuh dan dikorbankan oleh mereka. Kekuatan pertempuran Che Yuanhua dan Lan Tianyang langsung meningkat dengan jumlah yang eksplosif. Namun, ini masih belum cukup. Bahkan setelah semua orang luar terbunuh, kekuatan pertempuran mereka masih belum cukup untuk menekan Xiao Gu. Lagi, berkorban lebih banyak, Lan Tianyang berteriak dengan suara melengking. Berkorban lebih, siapa yang masih bisa mereka bunuh? Ling Han adalah satu-satunya orang luar yang tersisa. Untuk tidak mengatakan apakah mereka bisa membunuhnya, bahkan jika mereka bisa, satu orang tidak akan membuat banyak perbedaan dengan pengorbanan darah. Karena itu, siapa yang Lan Tianyang ingin mereka bunuh? Mereka hanya bisa membunuh anggota mereka sendiri. Ekspresi Xiao Jun menjadi sedingin es, dan dia meraung, "Kamu mendengar Tuan Pulau?" Beberapa elit Lotus ke-8 langsung menyerang, tanpa ampun membunuh orang-orang di samping mereka. Satu demi satu, banyak kepala terbang ke langit, menandakan kelanjutan dari pengorbanan darah. Chapter 2029. Semua terbunuh. Mengikuti perintah Lan Tianyang untuk lebih banyak pengorbanan, 100 atau lebih penduduk pulau segera dibunuh. Lingkungan menjadi lautan darah. Pengorbanan darah dilanjutkan, dan kekuatan pertempuran Che Yuanhua dan Lan Tianyang langsung melonjak lagi. Mereka akhirnya berhasil menekan Xiao Gu. Teknik penguncian bumi, mereka meraung serempak. Gumpalan udara hitam mengalir dari ujung jari mereka, berubah menjadi benang panjang yang melilit Xiao Gu dan mencegahnya bergerak bebas. Tidak masalah bahwa mereka tidak bisa membunuhnya. Selama mereka bisa menangkapnya, mereka bisa membawanya pergi dan membawanya ke hadapan elit yang lebih kuat. Pada saat itu, mereka akan dapat memusnahkan ancaman besar ini secara menyeluruh. Xiao Gu berjuang dan berjuang, namun dia tidak bisa melepaskan diri. Ada juga bocah ini, Lan Tianyang berkata sambil berbalik. Dia memelototi Ling Han. Mereka harus menangkap Ling Han dan membawanya kembali ke sekte mereka juga. Lagi pula, dia memiliki kekuatan sumber langit dan bumi, dan ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh master sekte mereka untuk mereka dapatkan. Aku akan menangkapnya, Che Yuanhua berkata sambil berjalan menuju Ling Han. Dia adalah elit teratai ke-9, yang setara dengan menjadi elit tingkat asal ascending. Dengan satu pikiran, dia bisa membunuh Ling Han beberapa kali. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Saya sarankan Anda menjaga diri Anda dulu." Che Yuanhua dan Lan Tianyang berbalik untuk melihat Xiao Gu, hanya untuk melihat seberkas cahaya bersinar di dalam dirinya. Cahaya ini kemudian menjelma menjadi simbol yang menyilaukan. Suara mendesing, simbol itu terbang keluar dari tubuh Xiao Gu, langsung melenyapkan benang hitam di sekelilingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Gu mendapatkan kembali kebebasannya. Iya, dia marah, dan dia melancarkan serangan ganas ke Che Yuanhua dan Lan Tianyang lagi. Kali ini, dia lebih banyak mengambil tulang dari tubuhnya. Tulang ini adalah tubuh aslinya, dan ada simbol tingkat Raja Surgawi yang menyilaukan di atasnya. Tulang ini bisa dilihat sebagai alat surgawi yang memiliki kekuatan yang menghancurkan. Dengan satu serangan, itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh, satu demi satu, banyak benda langit mulai menghujani dari langit. Ini adalah meteor yang sebesar gunung. Bagaimana bisa Che Yuanhua dan Lan Tianyang memblokir ini? Mereka tidak terkena. Namun hanya gelombang kejut yang dipancarkan oleh meteor ini yang menyebabkan mereka batuk darah saat mereka mundur dengan berantakan. Mereka tidak bisa memblokir kekuatan ini sama sekali. Xiao Gu melepaskan kekuatan surgawi, dan ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terbendung. Mundur, cepat dan mundur.
Che Yuanhua dan Lan Tianyang segera berbalik untuk mundur tanpa memperhatikan hal lain. Saat ini, mereka menghadapi kekuatan penuh dari alat surgawi. Bagaimana mereka bisa berharap untuk menyainginya? Namun, mereka masih terlalu lambat. Xiao Gu memegang tulang itu, yang menyilaukan dengan cahaya surgawi. Ledakan, hanya dalam waktu singkat, salah satu lengan Che Yuanhua terputus oleh cahaya surgawi. Sementara itu, Lan Tianyang sudah kehilangan satu kaki. Mereka tampak sesedih mungkin. Namun, bagi kedua elit ini, luka seperti itu benar-benar dapat diterima. Selama mereka berhasil melarikan diri, mereka masih bisa meregenerasi lengan dan kaki mereka yang terputus. Sangat disayangkan bahwa Xiao Gu tidak memberi mereka kesempatan seperti itu. Dia tak terbendung saat dia mengayunkan tulang Raja Surgawinya. Ling Han juga tidak beristirahat, dan dia mulai melancarkan serangan ganas ke Xiao Jun dan yang lainnya. Dia harus menyelesaikan tugasnya membasmi kejahatan. Ratapan kesakitan Che Yuanhua dan Lan Tianyang tak henti-hentinya. Kekuatan Raja Surgawi telah dilepaskan, jadi bagaimana mungkin mereka sangat sedikit elit teratai ke-9 berharap untuk memblokirnya? Kematian adalah satu-satunya takdir mereka. Xiao Gu dipenuhi amarah yang ganas, dan setelah membunuh Che Yuanhua dan Lan Tianyang, dia segera mengalihkan perhatiannya ke penduduk pulau lainnya. Ini adalah pembantaian sepihak, dan dengan kilatan cahaya surgawi, semua penduduk pulau segera terbunuh. Hanya 3 orang yang masih hidup. Ling Han, Xiao Gu, dan Qin Wei. Qin Wei masih hidup, dan ini karena dia adalah elit tingkat Istana Abadi, yang berarti bahwa dia telah mampu memblokir serangan dari elit teratai ke-8. Selain itu, dia adalah orang yang normal, jadi dia tidak menjadi sasaran Xiao Gu. Jika dia berpartisipasi dalam upacara itu dan menawarkan jiwanya kepada dewa, dia pasti akan dibunuh oleh Xiao Gu saat ini. Bagaimanapun, ekspresi Qin Wei sangat suram saat ini. Matanya dipenuhi teror saat dia melihat Xiao Gu. Xiao Gu, lama tidak bertemu, kata Ling Han sambil tertawa keras. Iya ya. Aura ganas Xiao Gu langsung menghilang, dan dia tersenyum polos pada Ling Han. Xiao Gu, lama tidak bertemu. Baik, dia menjadi burung beo lagi. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan bertanya, Xiao Gu, bagaimana kamu datang ke alam surgawi? Xiao Gu, bagaimana kamu datang ke alam surgawi? Xiao Gu mengulangi. Suci, sudah berapa lama Anda masih belum belajar berbicara? Bagaimana kekuatanmu tumbuh begitu cepat? Ling Han bertanya. Dia tidak mau menyerah. Bagaimana kekuatanmu tumbuh begitu cepat? Sai. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mendesah. Xiao Gu juga menghela nafas sebagai jawaban. Mendesah, Ling Han merenung sejenak, dan dia memutuskan bahwa wajar saja jika Xiao Gu datang ke alam surgawi. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia secara alami bisa menghancurkan gerbang ke alam surgawi. Namun, pertumbuhan cepat kekuatannya masih terlalu mencengangkan. Memikirkannya dengan hati-hati, bagaimanapun, Xiao Gu bukan manusia, dan dia hanya tulang. Dengan demikian, dia secara alami tidak menghadapi hambatan dalam memajukan tingkat kultivasi. Ling Han mendorong pikiran-pikiran ini dari benaknya. Xiao Gu, oh, Xiao Gu, bagaimana aku bisa berkomunikasi denganmu? Ling Han sangat ingin tahu apa yang dialami Xiao Gu selama hidupnya. Dia pasti seorang raja surgawi, jadi bagaimana dia bisa mati? Selain itu, dia masih membenci para pembudidaya dari sistem lain ini dengan penuh semangat setelah mati. Apa yang dia alami sebelumnya? Sayang sekali Xiao Gu hanya tahu bagaimana mengatakan, "Iya" atau menjadi burung beo. Dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya sendiri sama sekali. Chapter 2030. Mencapai alam surgawi barat. Mereka telah tiba di alam surgawi barat. Ling Han segera merasakan perbedaan tempat ini. Dibandingkan dengan alam surgawi timur, ki spiritual di sini jauh lebih terkonsentrasi. Karena itu,
ramuan spiritual dan obat-obatan surgawi di alam surgawi barat memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih berlimpah daripada yang ada di alam surgawi timur. Tidak heran jika keseluruhan tingkat kultivasi di alam surgawi barat lebih unggul. Lingkungan mereka sudah lebih baik. Ling Han menoleh ke Hu Niu dan bertanya, "Niu, di mana Istana Rock?" "Hah?" Hu Niu berkedip dan menjawab, "Istana Rock secara alami adalah tempat Istana Rock berada." Ling Han meringis dan bertanya, "Jadi kamu tidak tahu di mana rumahmu?" "Niu tidak perlu tahu," kata Hu Niu. "Namun, ini memang diharapkan. Dengan kepribadian rakus ini, bagaimana dia bisa peduli dengan lingkungannya? Dia akan puas selama dia bisa makan dan bermain." "Bagus. Jelas ada anggota Istana Rock di sini, namun kita sama sekali tidak tahu di mana Istana Rock berada. Kalau begitu kita hanya bisa bertanya pada seseorang." Mereka turun dari kapal dan melanjutkan perjalanan ke depan. Sebuah hutan rimbun muncul di hadapan mereka, dan mata mereka berbinar saat melihatnya. Menatap laut yang tidak berubah terlalu membosankan, sekarang mereka bisa melihat beberapa tanaman hijau. Mereka secara alami merasa benar-benar segar. "Mari kita cari kota terdekat. Kami kemudian dapat bertanya-tanya dan menemukan jalan ke Istana Rock." Mereka berangkat ke suatu arah, dan mereka yakin bahwa pada akhirnya mereka akan menemukan sebuah kota. 7 hari kemudian, gemuruh bumi tiba-tiba mulai bergetar, dan seolah-olah ada gempa bumi. Ling Han melihat ke atas, hanya untuk melihat gelombang bergegas ke arah mereka. Tidak, ini bukan gelombang. Sebaliknya, itu adalah tentara. Mereka baik berbaris maju atau dalam proses melarikan diri. Bagaimanapun, mereka secepat kilat, dan ada gajah seperti gunung yang menyerbu di samping mereka. Ada juga rok dengan lebar sayap beberapa ribu meter yang menjulang di langit, dan ada banyak prajurit lapis baja yang memegang tombak mereka saat mereka menari di udara. Ada banyak elit di antara mereka, dan mereka semua memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, kemajuan mereka secara alami menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Ini adalah tentara yang melarikan diri. Ling Han menentukan ini setelah mengamati mereka sejenak. Bagaimanapun, tentara biasa tidak akan meninggalkan baju besi dan senjata mereka. Terlebih lagi, mereka tidak akan membawa begitu banyak prajurit yang terluka, dan moral mereka tidak akan begitu rendah. Ada bendera di antara mereka, dan Ling Han melihat simbol berbentuk bulan di bendera ini. Bendera ini dipegang oleh raksasa emas yang tingginya mencapai 30 meter. Tentara dengan cepat tiba di depan mereka sebelum buru-buru membubung di atas kepala mereka. Tentu saja, ada juga banyak kuda perang yang berlari melewati mereka. Bahkan, beberapa dari mereka hampir menabrak Ling Han dan yang lainnya. "Kalian, cepat dan berbalik," kata beberapa tentara yang lewat. "Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu." Apa yang mereka maksud? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Ling Han, dan dia berteriak, "F***CK, mereka masih dikejar." "Haha, karena kamu tahu, cepat dan lari," kata seorang prajurit sambil tertawa keras. Ling Han jengkel, dan dia hanya bisa berkata, "Ikuti aku." Dia tidak ingin menggunakan menara hitam di hadapan begitu banyak orang. Selain itu, dia tidak ingin bergantung pada menara hitam setiap kali dia menemukan bahaya. Ling Han dan yang lainnya juga berbalik untuk melarikan diri. Namun, karena mereka bereaksi terlalu lambat, mereka sekarang terjebak di belakang pasukan yang melarikan diri. Melirik ke belakang, mereka bisa melihat gelombang lain melonjak dari kejauhan. Itu juga pasukan yang besar, dan mereka membawa bendera lain. Bendera ini dihiasi dengan kata "Do". Benar saja, satu tentara melarikan diri, sementara tentara lainnya mengejar. F***CK, mengapa saya selalu menemukan situasi ini? Ling Han berlari secepat yang dia bisa, dan permaisuri dan yang lainnya semua mengikuti di belakangnya. Mereka semua merasa sangat frustrasi. Hanya Hu Niu yang terkikik, menganggap situasi ini sangat menarik. Sementara itu, Xiao Gu memasang ekspresi naif dan menggemaskan. Selama tidak ada musuh, dia akan berada dalam keadaan acuh tak acuh ini. Satu tentara melarikan diri, sementara tentara lain mengejar.
sebuah pertempuran jelas telah terjadi saat itu, dan tentara dengan bendera bulan telah dikalahkan. Dengan demikian, mereka melarikan diri. Di belakang mereka, pasukan pemenang tanpa henti mengejar. Pengejaran ini berlangsung selama 15 hari. Pada saat itu pasukan pengejar akhirnya berhenti dan menyerah dalam pengejaran. Tentara yang melarikan diri akhirnya berhasil menarik napas, tidak perlu lagi maju dalam kekacauan seperti itu. Selama 15 hari ini, Ling Han juga menjadi cukup akrab dengan orang-orang ini. Tentara ini milik Raja Surgawi Pemetik Bulan, dan disebut sebagai Tentara Pemetik Bulan. Tentu saja, ini hanya salah satu dari banyak tentara di bawah bendera Tentara Pemetik Bulan. Sementara itu, lawan mereka adalah pasukan Awan Halus, yang dimiliki oleh Raja Surgawi Awan Halus. Kedua Raja Surgawi ini menguasai wilayah tetangga. Jadi bukanlah hal yang aneh jika pertempuran skala besar pecah di antara mereka. Perang secara alami berakhir dengan pemenang dan pecundang. Kali ini, Raja Langit Pemetik Bulan menderita kerugian kecil. Tentu saja, baik Raja Surgawi Pemetik Bulan maupun Raja Surgawi Awan Halus tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kedua pasukan hanya dipimpin oleh para jenderal di bawah mereka. Selama waktu ini, Ling Han juga menanyakan keberadaan Istana Rock. Namun, meskipun orang-orang ini pernah mendengar tentang Istana Rock, mereka tidak yakin di mana tepatnya itu berada. Alam Surgawi Timur besar, namun Alam Surgawi Barat bahkan lebih besar. Alam Surgawi Timur memiliki 33 surga, sedangkan Alam Surgawi Barat memiliki 99 surga. Itu 3 kali lebih besar. Bagi orang biasa, akan sangat mengesankan jika mereka pernah melakukan perjalanan ke 3 atau 4 surga terdekat sebelumnya. Jadi, jika Istana Rock terletak 6 atau 7 surga jauhnya, memang sangat sulit bagi orang-orang ini untuk mengetahui di mana letaknya. Mungkin Raja Langit Pemetik Bulan akan tahu. Namun, bisakah Ling Han bertanya kepada Raja Langit Pemetik Bulan tentang hal-hal sepele seperti itu? Faktanya, dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengan Raja Surgawi. Ling Han merasa sangat kesal. Mereka jelas telah tiba di Alam Surgawi Barat, namun dia merasa seperti dia telah menjadi orang bodoh. Dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Karena itu masalahnya, mari kita ikuti pasukan ini dulu, saran Permaisuri. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Mereka akan menetap di sini terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan membuat rencana untuk masa depan. Tentara ini cukup ramah, dan mereka tidak mengusir Ling Han dan yang lainnya. Mereka mengizinkan mereka untuk bepergian bersama. 7 hari kemudian, tentara akhirnya tiba di perkemahan mereka. Ling Han dan yang lainnya tidak diizinkan masuk, jadi mereka hanya bisa berpisah di sini. Para prajurit memberi mereka beberapa petunjuk, dan setelah berjalan ke utara selama sekitar 3 hari, sebuah kota besar akhirnya muncul di hadapan mereka. Kami tidak tahu di mana Istana Rock, tapi bagaimana dengan tanah suci alkimia atau yang lainnya? Ling Han mengelus dagunya sambil berpikir. Dia seharusnya datang ke Alam Surgawi Barat dengan Ma Tongguang 1000 tahun yang lalu. Namun, Ma Tongguang telah terbunuh, dan dia kehilangan pemandunya. Pada saat itu, dia juga malas. Jadi dia belum banyak belajar tentang Alam Surgawi Barat. Saya ingat guru menyebut tempat itu sebagai surga perdamaian universal atau semacamnya. Meskipun waktu telah lama berlalu, sebagai perwakilan dari Alam Surgawi Timur, saya tetap harus pergi meskipun saya terlambat. Baiklah, maka pemberhentian pertama kita adalah surga perdamaian universal. Selain itu, para alkemis terlibat dalam bisnis dengan pelanggan dari semua tempat, jadi sangat mungkin mereka mengetahui keberadaan Istana Rock. Kami akan beristirahat sebentar dan kemudian segera berangkat. Ling Han membuat keputusan, dan yang lainnya tentu saja tidak akan menentangnya. Mereka memutuskan untuk beristirahat di kota ini selama beberapa hari, di mana mereka juga akan mengisi kembali persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Mereka kemudian akan berangkat ke surga perdamaian universal. Alam Surgawi Barat memiliki banyak spesialisasi lokal, dan herbal spiritual adalah salah satunya. Banyak ramuan spiritual yang langka di Alam Surgawi Timur adalah barang biasa di sini,
dan harganya lebih murah seperti tanah. Tak heran jika banyak saudagar yang rela menempuh jarak puluhan ribu kilometer ke tempat ini, meski perjalanan itu penuh dengan bahaya yang berbahaya, potensi keuntungannya terlalu mencengangkan. Ling Han juga membeli banyak barang. Meskipun ramuan spiritual tidak dapat membantu pemahaman seseorang, mereka dapat membantu seseorang mengumpulkan kekuatan asal. Ini selalu membantu. Membantu, tiran jahat mencoba menculik seorang wanita. Seorang wanita berteriak dengan suara melengking. Dia berlari dari kejauhan, dan ada selusin pria mengejarnya. Mereka semua mengenakan ekspresi menyeramkan. Bersambung ke chapter 2031. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.